kita membahas tentang pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler, sekarang kita membahas tentang pompanya sendiri. Pompanya itu ada di tengah-tengah dada kita. Nama organnya adalah jantung. Ingat ya, jantung itu bukan hati. Walaupun sering disebut jantung hati. Hati itu liver. Jantung itu terletak di tengah. Walaupun bentuknya sering disalahartikan. Nah, saya gambar bentuk jantung. Loh, ini bukannya seperti hati? Bukan. Saya bagi 4. Nah, sekarang ingat, pembuluh darah yang menuju jantung disebut vena. Betul. Nah, sekarang ada pembuluh darah yang keluar dari jantung disebut arteri. Kembali ke jantung lagi, vena. Keluar dari jantung lagi. Nih, saya buat seperti ini. Ini ke bawah ya artinya. Arteri lagi. Jadi sekarang gini, kita urutkan satu-satu arahnya. Saya beri nomor. Nomor 1, nomor 2, mana lagi? Ini. Nomor 3, dan nomor 4. Kita bahas satu. Apa sih arti nomor-nomor ini? Nomor 1, saya tulis di sini. Lihat, pembuluh darah ini bergerak menuju jantung. Ada 2 kan? Yang satu dari atas, satu lagi dari bawah. Ingat, kalau pembuluh darah yang saya tulis menuju ke arah ke jantung, saya garis bawahi, berarti dari mana? Dari tubuh kan? Namanya adalah vena. Vena apa? Nah, ini karena pembuluh darah balik, ini adalah utama, namanya vena cava, artinya yang utama. Vena cava terbagi 2. Kan tadi sesuai gambarnya terlihat kan, ada yang dari atas tubuh, ada yang dari bagian bawah tubuh. Dari atas tubuh itu namanya superior. Jadi vena cava superior. Dari bawah tubuh itu bawah, inferior. Sifat rendah diri kan namanya inferior, artinya dari bawah. Sifat tinggi hati, superior, dari atas. Vena cava superior, yang dari atas. Vena cava inferior, dari bawah. Di arah sini. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 itu, nah sekarang saya gambarkan dulu sebelum saya jelaskan nomor 2. Alirannya ini dari ruangan ini ke ruangan bawah, lalu ini sebetulnya dia ada. Nah, ke arah atas. Nah, sini. Menuju ke pembuluh darah nomor 2. Ingat, kalau keluar dari jantung, namanya adalah arteri. Nah, pertanyaannya sekarang, keluar jantung mau kemana? Organ ini nih, ini adalah paru-paru. Berarti namanya adalah, dari jantung sudah jelas, namanya arteri. Arteri, bahasa Latin dari paru-paru adalah pulmo. Nambahin kata-kata ini. Arteri pulmonalis. Karena dia dari tubuh, dia kan mengangkut apa sih? Sampah-sampah dari metabolisme. Betul. Arteri pulmonalis akan mengangkut CO2. Saya beri kurung. Nah, ini. Oke, dia ke paru-paru, lalu di paru-paru akan ditukar kan? Kita sudah belajar tentang sistem pernafasan. Di paru-paru, karbon dioksida ini akan ditukar dengan oksigen. Lalu lanjut ke pembuluh darah nomor 3. Pembuluh darah nomor 3 itu menuju jantung lagi. Saya tulis ke jantung. Namanya apa? Betul. Vena lagi. Ke jantung sudah jelas kan? Saya garis bawahi ke jantung.
Karena dia berasal dari paru-paru. Kalau tadi ke paru-paru, arteri pulmonalis. Kalau ke jantung dari paru-paru, namanya arteri, vena pulmonalis. Dia membawa apa? Betul, oksigen. Oke, sekarang masuk ke dalam jantung, ke ruangan bawah, lalu lagi-lagi dia masuk ke saluran ini nih, yang akan tembus ke sini. Nah, dia akan ke sini. Dari sini, kita lanjut ke pembuluh darah nomor 4. Pembuluh darah nomor 4 akan memompa, lihat, dia kemana? Keluar kan? Dari jantung. Oh, saya lupa ini. Ke paru-paru yang nomor 2, tadi yang bagian ini, dari jantung ke paru-paru. Kalau yang nomor 4, dari jantung ke kemana? Nah, ini kan ke sini kan, terus ke bagian bawah tubuh, dan ke bagian atas tubuh. Dari jantung ke tubuh. Nah, namanya adalah, sebetulnya dia namanya masuk ke arteri juga. Tapi arteri yang paling besar dinamakan nama khusus. Aorta. Membawa apa dia? Oksigen. Lalu, aorta kemana? Aorta akan menuju seluruh tubuh. Lalu, ibaratnya ini adalah seluruh tubuh. Di sini ada kapiler-kapiler darah bertukar. Dia kan membawa oksigen. Oksigen akan dikeluarkan. Lalu sel-sel ini, kan banyak nih sel-sel seluruh tubuh, akan mengeluarkan sisa metabolisme mereka. Mengeluarkan karbon dioksida. Diangkut kemana? Angkut ke vena. Vena masuk lagi ke jantung. Jantung akan mengirimnya ke paru-paru. Ditukar dengan oksigen. Masuk lagi ke jantung. Lalu dipompa lagi ke aorta. Ini kan bagian bawah tubuh kan? Nah, bagian atas kemana? Ya, tinggal disambungkan saja. Ini lurus ke sini, lalu ke sini. Selesai bagian bawah tubuh dan bagian atas tubuh. Oke, jadi saya ulang lagi. Jantung, selesai. Ada yang masuk ke arah jantung, disebut vena cava. Dari atas tubuh disebut vena cava superior. Dari bagian bawah tubuh disebut vena cava inferior. Dan dua-duanya itu membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh. Dari situ akan keluar menuju paru-paru, sebut arteri pulmonalis. Pulmo ini artinya paru-paru. Membawa CO2 kan? Masih CO2, karbon dioksida. Lalu di paru-paru akan dibersihkan, ditukar dengan oksigen. Dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Lagi-lagi pulmo, ini paru-paru. Membawa yang sudah bersih, darah sudah bersih, yaitu oksigen. Lalu masuk lagi ke jantung. Ketika masuk ke jantung, lalu dipompa lagi ke seluruh tubuh yang sudah berisikan darah, sudah berisikan sudah berisikan oksigen seluruh tubuh. Di tubuh, sel-sel akan menukar karbon dioksida hasil metabolisme mereka dengan oksigen yang baru diangkut ini oleh darah. Sisanya dibawa lagi ke vena cava, lalu berulang-ulang lagi. Oke, sampai sini jelas tentang jantung. Berikutnya kita membahas tentang ruangan-ruangan di dalam jantung. Oke, ini saya hapus dulu tempatnya sebentar. Sekarang kita membahas tentang ruangan-ruangan di dalam jantung ya. Kita gambar dulu sekarang agak lebih besar gambarnya. Karena kita fokus kepada ruangan-ruangan dalam jantung. Saya gambar dulu pembuluh-pembuluh yang keluar dari jantung. Lalu, ini yang masuk. Nah, ke bawah. Ada septumnya atau sekat di tengah-tengahnya. Walaupun jantung sebetulnya gambarnya tidak serapi ini. Agak rumit gambar jantung sebetulnya. Tapi tidak apa-apa. Ini dari mana tadi? Dari tubuh ya. Vena cava. Lalu ini kemana? Ini ke paru-paru. Arteri pulmonalis. Ini dari mana? Dari paru-paru. Vena pulmonalis. Ini kemana?
ke seluruh tubuh atau aorta. Nah, sekarang kita punya dua nama untuk ruangan di jantung. Yang pertama namanya adalah serambi, atau kata lainnya adalah atrium. Wah, atrium. Seperti daerah di Senen dong. Serambi atau atrium itu bentuknya segitiga, makanya disebutnya atrium. Nah, ini kita sebut ini serambi. Selanjutnya, ruangan di bawahnya, ini namanya adalah bilik. Atau dengan kata lain, ventricle. Oke, kita sebut ini bilik, sebut ini bilik. Yang mana yang kanan, yang mana yang kiri? Nah, ini peraturan dalam biologi. Ketika saya menunjuk daerah ini, tangan saya menunjuk tangan kanan kan sebetulnya. Tapi jadi kita menghadapnya itu terbalik gambar ini. Jadi ini disebut yang ini adalah kiri, yang ini adalah kanan. Begitu juga ini adalah kanan, yang kiri adalah kiri. Ya sudah jelas kan? Dibalik aja. Tangan kita ini sebelah kanan, sebelah sini kanan. Tapi kita balik sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih serambi dan bilik itu? Serambi adalah ruang di mana darah masuk ke jantung. Dengan bilik, ruangan di mana darah itu keluar. Nah, sekarang kita lihat. Darah itu masuk ke sini kan? Serambi, masuk lewat serambi, lalu keluar dari bilik. Nah, sekarang, serambi kanan dan serambi kiri, serambi kanan itu menerima darah dari tubuh kan, berarti dia penuh dengan karbon dioksida. Serambi kiri menerima dari paru-paru, dia penuh dengan oksigen. Karena bilik kanan memompa darah itu menuju paru-paru, letaknya dekat kan, jantung dan paru-paru, maka bilik kanan itu dindingnya itu tipis. Cukup dengan sedikit tenaga dia bisa memompa ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri, karena dia harus memompa, lihat, memompa ke seluruh tubuh. Jadi gambar seperti ini nih. Nah, kenapa? Karena ini ada sekat. Nah, katup. Darah lewatnya ini. Nah, jadi gini. Bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh, jadi harus tebal. Jadi perbedaan antara kiri dan kanan, satu, kanan mengandung CO2 dan kiri mengandung oksigen atau O2. Kanan itu, ini dindingnya tipis, dan yang di sini ototnya adalah tebal karena harus memompa ke seluruh tubuh. Jadi, saya cukupkan materi tentang jantung dari sirkulasinya sampai dengan bagian-bagian ruangannya. Berikutnya kita ngebahas tentang darah. Oke, kita cukupkan sampai di sini.